Inilah rumah yang dihuni oleh dua balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama dua balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Setelah Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, Ibu Ayu, ini sungguh memprihatinkan ya, dan ini tentunya juga menjadi perhatian para orang tua untuk selalu memperhatikan apa yang menjadi konsumsi anaknya. Tapi juga tidak hanya apa yang dikonsumsi, juga lingkungan ya, bagaimana orang tua ini juga bisa menciptakan lingkungan yang bersih untuk anak-anaknya. Iya, lagi-lagi anak-anak ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua juga sebagai masyarakat untuk saling menjaga dan mengingatkan, terutama juga mereka pemimpin-pemimpin daerahnya. Iya, betul sekali. Mereka ini harusnya melihat, apalagi tadi kan katanya tempat tinggal ini katanya kurang layak dan sanitasinya pun masih jauh dari layak begitu ya, sehingga balita-balitanya ini bisa terkena cacingan. Ini harus bisa dimonitor dan dicegah dengan bantuan pembangunan juga bisa dilakukan mungkin kan. Betul. Nah, ini anggota DPRD ini justru harusnya membantu, bukan tengah asyik menari ini ya, seperti yang tadi kita sempat bocorkan sedikit tadi di depan. Gimana nih ada anggota DPRD yang asyik menari di tempat hiburan malam, ini viral di media sosial. Nah, dan atas aksinya tersebut, wakil rakyat dari Sumatera Utara itu akhirnya dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas dua video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai sekretaris komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, dari Sumatera Utara kita beralih ke Aceh. Ini ada video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Ya, dalam video itu Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku, dan ini dilakukan saat audiensi di hadapan para peserta. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN.
Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai mengkonsumsi makan siang bergizi gratis. Ya, sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa yang diduga juga keracunan makanan MBG. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Ya. Itu di MBG itu? Ya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut, rasanya keras, lampu, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan.